Kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Melihat aku berarti melihat Bapa. Artinya, Nah, Bapa itu di mana? Bapa itu di mana? Sebentar, Bapa itu di mana? Bapa itu ada di dalam mana? Di dalam Bapa itu dirinya. tidak terhampiri. Salah. Bapa itu Kamu yang salah dirinya. pengertian dalam ayat itu. Ayat 10 dikatakan di situ. Jelas, Bapa di dalam aku di dalam biar Bapa. saya jelaskan makna ayat itu. Makna ayat itu bahwa Yesuslah, di dalam Yesuslah menyatakan diri Bapa itu. Bapak Kamu itu harus memahami itu kan ada dalam dirinya. Gimana sih pernyataan Yesus, karena Bapa itu tidak terhampiri. Bapak itu adalah Bapak itu roh transenden, yang tidak bisa dilihat. Makanya jadi kenapa dia datang dalam daging. Udah tidak bisa dilihat, tetapi kamu bilang Bapak itu Yesus. Di mananya Ya Yesus itu Bapak. Berarti Allah itu bisa dilihat, Bapak itu bisa dilihat. Bapak itu kan roh yang ada dalam tubuh jasmani, itulah Bapak itu sendiri yang menyatakan diri dalam daging. Makanya kamu salah memahami Alkitab. Ayat itu menyatakan bahwa Yesuslah yang menyatakan keberadaan Bapak itu. Begitu, Tasya, bukan akulah Bapak itu. Di mana datanya coba? Di mana datanya coba? Sama, Yesus bukan Bapa. makanya disebut Yesus itu adalah utusan. Karena di mana Bapa datanya Yesus bukan Bapa? Untuk menyatakan sang Bapa tadi. Di mana itu datanya maknanya. Yesus bukan Bapa? Loh, tadi udah saya bacakan. Di 2 Korintus 13 ayat 14, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 sampai 14, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, Yohanes 10 ayat 30, banyak ayatnya. Banyak ayatnya. Betul. Oke, kutanya lagi ya. Kalau misalnya Yesus di dalam Yesus itu kan roh pencipta itu sendiri, yaitu sang pencipta. Jadi kalau dia dikatakan sang pencipta, berarti Bapak itu apa? Pencipta atau bukan? Satu hakikat dia pencipta. Karena sang firman. Di mana datanya satu hakikat dalam Alkitab? Di mana datanya? Dan Bapa adalah satu hakikat, makanya di mana datanya? Satu hakikat. Tiga di mana pribadi. datanya? Satu hakikat di mana datanya? Ini. Di mana datanya satu hakikat? Baik. Di sini di Matius 28 ayat 19 ini udah ada tadi dia disebutkan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di situ ada 3 enggak? Hakikat, hakikat Kak, tertulis satu hakikat tertulis satu hakikat. Tadi esensinya itu roh. Allah itu roh, itulah hakikatnya, esensinya. Terus? Berarti Terus Bapak apa? itu, kalau misalnya Bapak itu pencipta, roh yang dalam diri Yesus itu ada pencipta, ada berapa pencipta? Orang kamu misalkan, kan udah aku bilang satu hakikat. Berarti satu hakikat, sama seperti kamu dengan suara kamu satu tapi bisa dibedakan. Paham nggak? Apakah kamu ketika suara saya melakukan penghujat, misalnya nih suara saya nih menghujat nih, loading nih, agamanya loading, terus saya dimasuk penjoro nih, terus amit-amit lah masuk penjoro nih kan. Nah terus apakah suara saya yang ditangkap atau tubuh saya yang ditangkap? Ya kesatuan kamu, karena kamu satu hakikat. Kamu satu hakikatmu manusia yang ada suaramu dan juga ada pikiranmu. Pikiranmu gimana, Kakak? Kamu, jadi gini, kamu kalau misalnya kamu mengakui Yesus itu adalah pencipta, sama rohmu berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Begitu juga dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Begini. Kalau misalnya Yesus itu adalah pencipta, Yesus itu sang firman tadi adalah. Terus, ntar ya, ada tamu ya. Ada tamu.
Udahlah, gue turun aja. Gue mau jalan-jalan. Jadi sang firman dengan tadi sudah roh dan pembuktian tadi tuh. Bapa Silakan. satu dalam tiga perbedaan. Ada rohnya, ada firmannya, dan ada Bapa sang sumber tadi. Begitu, Tasya. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itu saya percaya juga, tapi itu satu Ya pribadi. sudah, kan? Artinya bisa kamu bedakan toh. Masa kamu bilang Yesus itu Bapa? Bisa bedain, Firman, tapi masa itu nggak adalah bisa Bapa ka- itu sendiri. masa- Jadi Yesus masa itu adalah kamu nggak Bapa. bisa? Mungkin kamu nggak paham satu hakikat itu gimana? Satu hakikat Enggak, gini, itu, gini, Bu. Yesus itu kan pencipta. Jikalau Yesus itu adalah sang pencipta, di zaman Israel itu kan kalau Tuhan itu atau pencipta itu dipanggilnya Bapa. Nah, kenapa kamu menyangkal bahwa dia bukan Bapa? pencipta dalam satu hakikat. Hakikatnya itu ya pencipta sama. Hakikat tidak Hakikatnya ada tuh, Allah, hakikat hakikat Yesus ribet Allah banget karena dia menjelaskannya. berasal dari sang Hakikat. Bapa. Hakikat itu adalah Allah. Di mana tertulis hakikat? Di mana tertulis hakikat? Ribet sekali menjelaskannya. Kok ribet? Kamu tadi bilang percaya Allah Tritunggal memiliki roh dan memiliki Saya firman. bilang bicara Allah Tritunggal. Di mana datanya Kamu Allah tadi Tritunggal? bilang saya percaya Bapa, Firman dan Roh Kudus. Kamu bilang. Itu bukan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal berarti Allah tiga itu. Aduh. Walaupun juga ini. kamu tidak Jadi Bapa, percaya Anak dan Roh Kudus itu satu nama di dalam nama Yesus Kristus. Yesus hamba Begini Sia. Tasya, kamu jangan ngerotes terus. Yang walaupun bukan namanya Tritunggal, tetapi kamu memahami bahwa Allah itu memiliki roh dan memiliki firman. Walaupun kamu bilang Allah itu bukan memiliki Tritunggal, roh. tetapi Sebentar. Sejak kapan Allah itu memiliki roh? loh, jadi Allahmu mati. Loh, Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Nah, sejak kapan Allah itu Makanya memiliki saya roh? tanya ke kamu, Sebentar. coba Sejak kapan Allah? jelaskan Kosa kenapa kata disebut kamu roh? aja Kenapa disebut salah. esensinya Kamu adalah berkata roh? Allah itu memiliki roh. Sejak kapan Kenapa Allah itu memiliki roh? Kenapa Sebentar, Allah itu roh. disebut adalah roh? Sejak kapan Allah memiliki roh? Coba jelaskan Allah itu adalah roh. Kenapa disebut Allah itu adalah roh? Coba jelaskan. Sebentar, kau bilang kan sendiri Allah itu memiliki roh. Coba jelaskan dulu. Iya, Bagaimana? karena Allah Roh itu- memiliki karena roh? Allah itu adalah Allah ini yang kan kayak hidup. seperti ubur-ubur gitu loh, ubur-ubur. Di dalam ubur-ubur ada ubur-ubur lagi. Di dalam ubur-ubur ada ubur-ubur Baca lagi. Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat 3. Di situ Kenapa dikatakan pada mulanya Allah berfirman. Nah, Allah Ada di Bapa, situ Allah Anak firman. atau Allah Roh Kudus yang Allah- menciptakan? Ada firman toh. Nah, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada roh Allah bukan? Ada roh Allah enggak? Iya, Ya sudah. betul. Itu aja kamu nggak paham. Sejak kapan? Sebentar. Allah Kau itu kan bilang roh. tadi, Sejak kamu kapan bilang- Allah kamu itu bilang tadi roh memiliki roh? Sejak kapan Allah itu memiliki roh? Kamu bilang itu udah saya jawab. Sebentar Bu, kan kamu bilang Allah itu roh yang memiliki roh. Nah, sejak kapan roh memiliki roh? Nah, makanya disebutkan Allah itu adalah Berarti roh kamu karena sudah kamu tidak membagi-bagikan paham. roh itu Gini, sendiri. gini Tasya, biar saya jelaskan. Kenapa Allah itu disebut roh? Esensinya disebut roh. Kenapa? Kamu paham nggak? Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Allah itu disebut adalah esensinya roh. Kenapa disebut esensinya roh? Ya karena segala sesuatu makhluk roh berasal dari Dia. Itu Dia adalah sang pencipta. Bukan. Kenapa? Bisa juga seperti itu, tapi bukan itu yang paling pastinya. Karena Allah itu melingkupi segala sesuatu yang tidak terhampiri dan tidak terjangkau oleh ciptaan. Paham ya? Ya paham. Karena dia betul. transenden, makanya disebut Allah itu adalah roh. Jadi kalau kamu tahu bahwa Dia itu maha hadir, maka Dia adalah Bapa itu sendiri. Karena ada firman Tuhan berkata, sebab dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia saja. Karena dari Dia lah, untuk Dia itu sendiri. Tidak ada itu berbeda pribadi atau ada berapa oknum, nggak ada. Enggak ada berbeda oknum. Tadi udah saya jelaskan. Kamu itu hakikatmu manusia. Kamu pastinya bisa membedakan mana suaramu,
Mana rohmu dan mana badanmu? Masa itu nggak bisa kamu bedakan? Kamu kan satu manusia, tetapi kamu memiliki pikiran dan juga memiliki roh. Begitu juga dengan Allah Tritunggal. Allah itu adalah hakikatnya yang memiliki firman dan juga memiliki roh. Begitu. Ketawa lagi. Makanya kalau kamu ngaku-ngaku Kristen, Saya intinya kamu Kristen, Bu. harus gini, kamu harus belajar dulu paling Sebentar, Bu. Kan kita ini kan anak-anak Kristen, disebutnya anak-anak Tuhan Yesus. Berarti dia adalah Bapa itu sendiri. Kalau kita kamu mencari- aja anak-anak Kristusmu sendiri, karena kamu berbeda dengan saya. berarti kamu Yesusmu, Allahnya tiga. Yesusmu, gitu. Jangan sama-sama Oke, Allahmu ada berapa berarti ya? Allahmu satu. Yesus kamu itu berbeda dengan Yesus saya. Yesus tahu kan Allah Tritunggal, mana ada Yesus yang sejati? Betul, Itu cuma Yesus saya satu. adalah Yesus Tritunggal. Yesus kamu Yesus Wanes, itu berbeda. Siapa bilang Wanes? Saya tidak mengotak-ngotakkan saya ini adalah Wanes. Saya mau Walaupun tidak kamu kotak-kotakan nggak itu. ngakuin kamu itu Wanes, tapi pemahamanmu itu Wanes. Wanesnya dari mana, Bu? Karena kamu mengatakan bahwa Yesus itu adalah sang Bapa itu sendiri. Itu Karena dia adalah memang pemahaman Bapa. Wanes. Oke, kalau begitu, yang tahu akhir zaman siapa? Kan ada firman Tuhan berkata, anak tidak tahu akhir zaman, cuma Bapa yang tahu nih. Nah, tapi di dalam kitab Wahyu, Yesus berkata, aku akan datang seperti pencuri. Jadi berjaga-jagalah kamu supaya kalau ketika aku datang, kamu bisa selamat gitu. Nah, dalam kitab Wahyu kan tertulis seperti itu. Nah, dia berarti kan tahu akhir zaman. Kalau dia bukan Bapa, siapa dong dia? Kan anak tidak tahu akhir zaman, kenapa bisa dia tahu? Hubungannya dengan Tritunggal apa? Hubungannya dengan Wanes apa? Artinya tahu lah. bahwa Yesus itu adalah Bapa gitu. Iya, yang tahu akhir zaman siapa? Kalau bukan Bukan. Bapa itu Makna sendiri. ayat yang dibilangnya bahwa anak pun tidak tahu itu adalah perumpamaan atau kata, misalnya pengajaran orang Yahudi yang mengatakan hukum pernikahan. Sama dengan hukum pernikahan orang Batak ya. Kalau si pria sudah mengatakan untuk menikah dengan si wanita, setelah dia pulang dari rumah wanita itu, dia kembali ke rumah bapaknya, bapak si pria tadi, ditanya kapan pernikahannya. Anak pun Di tidak mana tahu tertulis karena itu? Jangan bapak yang ngarang-ngarang, tahu. Bu. Gitu. Jangan ngarang-ngarang, Bu, Kok ceritanya. ngarang-ngarang, makanya kamu belajar Alkitab itu, kamu harus Di mana? mengetahui tradisi Yahudi karena penulisannya penulisan orang Yahudi. Gitu, bukan tafsirmu sendiri. Di mana ceritanya, Bu? Aduh, ini Ibu. Ngarang. Di situ tentang akhir zaman, Bu. Oh, bahwa dia tidak tahu akhir zaman itu adalah anak, tapi Bapak yang tahu. Di dalam kitab Wahyu itu Betul akhir Yesus itu zaman. tahu. Betul itu akhir zaman. Tetapi jawaban Yesus itu adalah simbol melalui tradisi Yahudi, yaitu tradisi pernikahan. Begitu Tidak ada jawaban di situ Yesus. tertulis. Di mana tertulis itu tradisi pernikahan? Di mana tertulis? Di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, Yesus Tidak, mengajarkan tentang ayat itu tentang pernikahan di mana tertulis? adalah tentang hubungan manusia dengan Allah itu sama dengan hubungan pernikahan. Di mana tertulisnya, Begitu. Bu, tentang pernikahan ayat itu? Bapak yang tahu akhir zaman, anak yang tidak tahu. Di mana tertulis itu? Untuk pernikahan. Macet. Pernikahan. Macet. Kok macet? Kamu itu Iya, nggak di mana paham buktinya Alkitab. ayatnya di mana? Bukti?
Kan udah aku bilang bahwa Alkitab itu ditulis hubungan antara Allah dengan manusia sama dengan hubungan pernikahan antara laki-laki Kok nggak dan nyambung perempuan. sih, Bu, Begitu, jawabannya? Kok nggak begitu nyambung untuk sih? memahami, membaca Alkitab itu. Kamu jangan memahaminya Kok nggak langsung nyambung? dalam Nggak nyambung, pikiranmu yang Bu, bodoh ayatnya. itu. Aduh, nggak nyambung itu asumsimu. Kamu yang nggak nyambung, kamu nggak memahami Loh, Alkitab. kan Kamu saya bilang nggak tanya, nyambung. anak Ya itu tidak otomatis tahu kan nggak kerjaan. nyambung. Kamu Gimana bilang ini orang otakmu ini? yang nggak sampai. Kamu bilang Waduh, nah, loading gimana lagi. nih loading? Aduh, memframing ini loading. Loading, Makanya jangan Pak ketawa kau loading. Loading, Tidak, saya lihat itu. Ya, silakan. Nah. Ya. harusnya jangan akuin dulu dia Kristen, pastikan dulu dia Kristen. Tapi saya tidak tahu Banyak- bagaimana banyak ini. untuk ngetes dia kalau dia Kristen atau tidak. Tapi karena saya tahu dia jawabannya. Kristen karena setiap saya bertanya, Coba kamu Iya, loading banyak sekarang yang- coba Iya, loading iya. bertanya Sekarang banyak sama yang dia. ngaku Kristen. Apakah dia sesungguhnya Saksi Kristen Jehovah sejati atau juga, tidak? Bang. Coba Saksi ditanya. Jehovah juga. Bisa tidak dia jawab? Ngaku Kristen juga. Coba bisa ngaku tidak dia Kristen. jawab loading? Indonesia ini Silakan tidak loading diakui. nanya loading. Sekarang gerejanya diakui di Indonesia enggak? Loading nanya dulu. Ya. Coba tes Begitu dia. Pak ya. Jangan dibilang saya Kristen, saya Coba tes dulu Kristen dari loading. mana Nanya dia? dia. Kalau dia tidak bisa Sementara jawab, pemahamannya baru saya wajar. jawab. ya begini ya. Iya, sebentar begini. Kami di Islam itu diajarkan tidak suka ikut campur masalah orang. Jadi saya hanya menyediakan tempat saja. Karena begini, Bang Peter juga tadi pakai dalil, Tasya juga pakai dalil. Saya pernah diskusi sama Bang Peter sesuai dalil, Tasya juga pernah diskusi, Tasya juga orang jujur. Makanya saya ini bingung ini. Tadi kata Tasya, gereja Tasya apa tadi, GPS ya? Iya. GPS katanya tidak terdaftar sama Bang Petra. GPPS. Oh, GPPS Bang GPS Peter. itu adalah Maps Google. Aduh, gimana sih? Oh iya, GPPS. Nah itu kenapa Bang Peter katakan tidak terdaftar, Bang? Bagaimana ceritanya? Coba silakan Bang, biar kita dapat edukasi Bang, silakan. Begini, pemahaman Iya. oneness itu tidak terdaftar di Siapa yang wanes, Bu? Siapa yang wanes? Kamu Saya itu tidak pemahamanmu wanes. oneness. Oh, Kamu iya. nggak Itu kan kamu nggak menurutmu. mengakui Itu kan bahwa pemahaman menurutmu, oneness saya itu wanes. adalah kamu tadi mengakui bahwa Udah Yesus mulai itu adalah loncat-loncat Bapa. ya. Kok menghujat? Menghujat dari mananya? Ya tadi kan Pemahamanmu- saya tanya itu kan. gini, Mana gini datanya Tasya. itu tentang pernikahan. Pemahamanmu Ayat itu. tadi mengatakan bahwa Yesus itu adalah sang Bapa itu sendiri toh. Itu kamu Iya, bilang iya, kan? betul. Artinya kalau pemahamanmu itu oneness. Itu bukan Kristen. Tapi tadi Bang Peter tadi dia mengutip aku dan Bapa adalah satu. Iya kan Tasya kan? Yohanes 10:30. Dan Bapak satu, Iya, iya, bukan berarti aku dan Bapak adalah sama. Itu saya nggak tahu. Di mana dikatakan aku dan Bapak adalah sama? Satu oknum yang sama, tidak begitu. Tetapi satu, makna satu ini kan luas. Satu dalam hal apa? Satu hal dalam tujuan, kehendak, atau Kalau satu tujuan apa? itu berarti Gitu. berbangunan. Apa bedanya dengan berbangunan? Satu pekerjaan tapi ada berapa orang yang bekerja? Iya, karena Roh Kudus bekerja, Sang Firman bekerja, Sang Bapak bekerja. Oke, Satu Bapak itu kan dalam roh. hakikatnya. Oke, sebentar. Makanya tanya. saya bilang, Bapak itu tidak kan roh. bisa dipisahkan. Iya, tapi dapat sebentar. dibedakan. Bapak itu kan roh. Bapak itu kan roh. Nah, Esensinya kalau disebut Bapak roh itu karena roh, apa? Roh Kudus itu roh. Karena apa? Ada berapa Jangan roh? kamu samakan gini, Tasya. Ada berapa roh? Jangan kamu samakan. Ada Allah berapa itu roh? adalah Pasti roh. nggak bisa jawab nih tentang roh. Begini, jangan kamu sama Allah itu adalah roh. Artinya roh dan Roh Kudus adalah roh-roh. Itu Berarti otak berapa yang, roh? yang Ada berapa korslet. Ada berapa roh? Kenapa disebut roh? Iya, Karena ada berapa esensinya roh yang ada? tidak terhampiri, tidak dapat dilihat, atau tidak terjangkau. Begitu Tasya. Makanya Iya, ada disebut berapa Allah roh, itu Bu? adalah roh. Iya, ada berapa roh? Satu Kan roh. Bapak itu kan roh. Nah, Roh Kudus satu itu roh. Kenapa Nah, disebut jadi kalau roh? kamu mengatakan satu roh, berarti roh yang ada dalam diri Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Sesimpel itu loh. Aduh.
Gimana? Karena di dalam diri Yesus itu ada roh, yang satu-satunya Yang roh itu walaupun adalah dalam diri pencipta. roh Yesus ada Roh Kudus, tetapi roh Yesus itu ada roh manusia. Hah? Karena dia Berarti ada dua manusia. roh? Iya Waduh. dong. Nah, Di kenapa mana Yesus- datanya ada dua Gini, roh? bukan. Kalau kamu memiliki Roh Kudus dalam dirimu, apakah kamu memiliki dua roh? Satu roh lah. Ya sudah, Karena- sama juga dengan Yesus. Yesus Tapi kenapa? memiliki roh Di mana roh manusia? yang walaupun dia dilingkupi oleh Roh Kudus, Di mana? tetapi pribadinya adalah pribadi Sang Firman. Begitu ya. Di Begitu ya, mana Tasya, ya. Memang datanya? ayat Dia kitab, di ya. mana datanya roh manusia? Di mana? Yesus itu roh manusia. Nah, Yesus bisa menangis tidak? Yesus bisa menangis tidak? Hah. Terus? Yang bisa merasakan menangis itu apanya? Rohnya bukan? Apakah roh Kudus bisa menangis? Kok roh? Dan roh manusianya? Itu kan tubuh yang mengeluarkan air mata kan tubuh. Misalnya nih, saya nih di dalam roh saya nih, pikiran saya nih, kehendak saya ingin pergi keluar nih, mau pergi ke Alfamart, tapi tubuh saya merasakan malas gitu, kayak aduh lemes gitu, kayak malas. Itu ada berapa kehendak? Ada dua kehendak, tapi satu pribadi. Jadi Yesus saya ini secara memiliki roh manusia, kehendak saya ingin karena pergi ke Yesus Alfamart, juga tetapi secara memiliki tubuh rasa saya lapar, malas. rasa sedih, rasa sakit. Yaitu tubuh. Itu betul tubuh, tapi yang menghendaki tubuh itu merasakan itu adalah rohnya, roh Nah kemanusiaan. gini nih, kan kamu Gitu loh. bilang nih sebentar, kamu kan bilang begini, ada dua pribadi. Nah sekarang saya kasih ilustrasi, saya memiliki saya bilang kehendak, dua pribadi? saya memiliki kehendak ya, kehendak di mana saya bisa berpikir, karena ini adalah roh saya. Nah roh saya ini, saya ingin pergi ke Alfamart, tapi tubuh saya ini malas, lagi lemes. Nah ada berapa pribadi dalam diri saya? Tetap satu, cuma memiliki dua kehendak, tapi satu pribadi. Ngerti nggak? Sama seperti itu, Tuhan Yesus juga seperti itu. Karena dia mengatakan Bapa memiliki kehidupan sendiri, Anak memiliki kehidupan sendiri. Bukan berarti ada dua, tetapi dia satu pribadi, seperti itu. Kenapa diam? Kamu orangnya ngeyelan kamu. Kok ngilen? Itu kan kalau dia tidak bisa menjawab seperti Nggak bisa menjawab. Malas aku menjawab kamu itu tuh aja bolak-balik. Udah Loh. dijelasin kamu ngeyel. kan saya sudah kasih tahu bahwa di dalam satu pribadi Kamu saya nanti ada dua kubalas- kehendak. kubalas nanti Kehendak analogimu, tubuh saya, kamu nggak kehendak terima. daging, kehendak roh. Ku balas nanti analogimu yang on itu kamu nggak terima. Ya udah, saya tunggu nanti analoginya. Silakan. Gitu. Belajar kamu Macet, bodoh. kalau macet tuh kan Kamu mempremi. itu masih bodoh, Tasya. Tuh kan mempremi. Bukan framing, Kalau belajar. Ah, Udah sudahlah. ngaku wanes. Aku turun saja lah. Udah Lodi, ya. ngaku wanes lagi. Tapi wanes gimana? Kamu nggak ngaku wanes, tapi pemahaman wanes. Siapa yang wane? Sudah, demi Tasya saya kasih atur dia. Vira silakan. Ini Vira Tritunggal juga nih, sama-sama perempuan, selesaikan mas. capek Saya dia. pusing dari tadi. Saya sudah capek. Sabar Tasya, itu Vira, ada Vira di bawah. Silakan Vira. Udah kok Vira, saya silakan. ada Ntar bilang, Tasya kabur kalau sama saya Tasya kabur pasti. bukan Kenapa? kabur. Saya itu malas, sudah capek ngomongnya dari tadi. Semangat Tasya, beritakan firman Tuhan. Silakan. Ngapain Bahasa saya Indonesia kabur? gimana sih kamu? Oke, sekarang saya Gini tanya. loh, di Yohanes 5 ayat 26 27 itu kan di situ Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan sama seperti Bapa memiliki kehidupannya sendiri dan Anak pun memiliki kehidupannya sendiri. Kamu menanggapinya seperti apa itu? Nah, Terus begini. itu Oke, Tuhan saya Yesus yang jelasin mengatakan gini. Jadi itu tetap Pernah satu nggak pribadi. kamu Ganti-gantian ngomongnya. Ingat bel begini itu berat, ganti-gantian ya, silakan. Bebas ini, tapi yang ganti-gantian Oke, silakan. begini, Vira. Kamu pernah nggak begini merasakan?
saya pengen pergi ke Alfamart, ingin pergi, ada kehendak nih. Kehendak ini apa? Roh kita yang bisa memiliki kehendak itu. Nah, tubuh kita ini merasa kayak malas, kayak tidak semangat atau lemas gitu. Ada berapa kehendak dalam diri saya? Satu, dua kehendak tapi satu pribadi. Artinya itu bukan berarti ada dua pribadi. Ngerti ya? Aduh, analogi apa ya kayak gini ya? Analoginya aku nggak bisa nangkap, Batasya. Gimana ya? Ya karena kau tidak bisa nangkap, jadi karena maksudnya itu memang gini, kau saya tidak susah. Karena ya, analogi karena kamu di gini. dalam roh kita, Kamu itu kita satu ini pribadi. ya roh kita ini bisa memiliki kehendak bahwa kita ingin pergi ke sesuatu, ke tempat, tapi tubuh kita ini kayak sakit, makanya kita tidak bisa. Tapi roh kita ini bisa berpikir gitu loh, mau pergi keluar gitu loh, tapi tidak bisa tubuh kita. Nah itu kan ada dua kehendak yang berbeda jadi roh itu yang dalam berpikir. satu pribadi. Oh, jadi roh yang jadi roh yang berpikir, bukan pikiran yang berpikir. Oh, aku pikir roh itu menghidupkan pikiran yang berpikir. Kok pikiran berpikir? Roh ini kan adalah kehidupan. Yohanes 6 ayat 63. Yang memberikan kehidupan kita ini adalah roh, bukan daging. Menghidupi, yang berpikir itu pikiran. Aduh, maka dari itu tubuh, jiwa dan roh itu dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Paham nggak? Masa roh yang berpikir, roh itu menghidupkan. Tubuh. Yang berpikir itu pikiran kita, jiwa kita. Justru karena dia menghidupkan maka kita bisa berpikir. Sekarang saya tanya, kalau manusia mati apakah bisa berpikir? Tubuhnya bisa berpikir itu dia, tidak? maka dari itu kan aku udah bilang tiga itu dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Contohnya tubuh tanpa roh itu jadi gini loh, roh tubuh dan yang roh tanpa memberikan pikiran kehidupan dengan keadaan ada roh kita dalam diri kita, maka kita bisa berpikir. Dengan adanya roh kita bisa berbicara. Dengan adanya roh ini kita bisa melakukan pekerjaan. Jadi kalau tanpa roh kita juga tidak akan bisa ngapa-ngapain. Ya intinya tuh gini, roh itu yang menghidupkan lah ya. Oke, aku gini, aku udah capek gua haus ini ngadepin Vira ini, udah bebal dia ini Vira. Kamu tuh yang bebal, sadar dong Tasya. Kamu Vira nggak tobat juga. Waduh, ya ampun. Udah dibilangin Tritunggal tuh udah finish, kabur kan dia.